Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saat ini, dalam channel YouTube saya ingin mempersembahkan homili yang menarik, homili yang inspiratif, yang dibawakan oleh Pastor Benancio Beni Salomre pada perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, langsung dari Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat semua dimanapun Anda boleh menangkap dan turut serta dalam perayaan Ekaristi bersama dengan kami Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi Manado. Saya memulai khotbah saya ini dengan menjawab beberapa pertanyaan WA dari anak-anak sekami. Ya. Dari adik Mia, dia tanya kepada pastor, "Pastor, kapan torang pe sekolah mau buka? Torang so pastiu belajar di rumah." Adik Mia, pastor juga tidak tahu ya mau buka tempo apa ini sekolah ini. Keadaan kita memang belum memungkinkan. Jadi adik Mia sabar-sabar jo di rumah ya, belajar jo ya. So pastiu mar jangan dulu keluar-keluar sekarang ya. Nah. Ada lagi dari Billy. "Pastor, itu corona memang polisi belum dapat angka." Adik Billy, corona itu bukan pepancuri ya. Corona itu bukan makhluk yang nyata. Corona itu virus, jadi tidak dapat lihat dengan mata. Cuma dia bisa melekat pada tubuh kita. Dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan baku-baku jangke. Ya. Kalau satu sodapa, siapa yang dekat dengan dia, gampang mau dapat. Itulah DP bahaya itu corona. Jadi bukan papancuri, bukan makhluk hidup yang nyata, memangnya tidak dapat lihat. Nah karena itu, ya maka pemerintah bilang tinggal di rumah, pakai masker, supaya itu virusnya tidak tafiaro di mana-mana. Ya itu Billy ya, bukan karena polisi belum tangkap ya. Bukan. Dari Richard, ya, Pastor,
Kalau Tuhan Yesus so naik ke surga, berarti Yesus so nyanda ada di sini. Kong berdoa bagaimana torang? Berdoa pas apa dang sekarang torang? Baik adik Richard, memang Tuhan Yesus sekarang di surga. Ia tidak ada lagi di tengah-tengah kita seperti dulu. Ia bersama-sama dengan para murid. Ia sudah ada di surga, ya, bersama dengan Allah Bapaknya. Tetapi Ia telah mengutus untuk kita Roh Kudus, sehingga sekarang menjadi saman Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya. Ia menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Ia menyampaikan apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Begitu, jadi tidak sia-sialah. Richard, kita berdoa. Ya, pasti Tuhan Yesus mendengarkan. Biarpun ia tidak ada lagi di tengah-tengah kita secara nyata, tetapi melalui Roh Kudusnya ia ada di tengah-tengah kita. Masih ada begitu banyak pertanyaan, tapi cukup 3 dulu yang Pastor jawab karena dorang tanya-tanya terus. Ya, umat semua yang terkasih, kita kembali pada pokok perayaan kita hari Minggu ini. Semua kita mengalami dan menyadari akan adanya sesuatu yang lain, yang berkarya melampaui kemampuan manusiawi. Dan dia ini, hal ini secara umum biasa disebut yang ilahi. Ya. Orang biasa sebut Allah, God. Ya. Bahasa Latin bilang Deus, Dei. Ya. Orang Minahasa bilang Opo, Empung. Ya. Dan masih banyak sebutan-sebutan untuk menyebut tentang yang berkuasa ini, yang ilahi ini. Seringkali yang ilahi itu dialami sebagai sesuatu yang agung. Dan karena agung, dahsyat, menakutkan. Tapi juga ia dirasakan sebagai sesuatu yang menarik dan mengagumkan. Sebagai sesuatu yang agung, ia digambarkan berada jauh di atas kita. Ia bertempat di tempat yang tinggi. Dan kita manusia ringkih di bawah kakinya. Dan kita manusia tidak berarti apa-apa. Karena yang ilahi ini sangat luar biasa. Dan karena itu dalam pengalaman sejarah manusia melahirkan berbagai macam penghormatan kepada yang ilahi. Ada macam-macam pemujaan. Dari sinilah kemudian lahirlah larangan-larangan. Jangan ini, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Sebab kalau kita melakukan ini, maka Dia yang Maha Kuasa akan menghukum kita. Tetapi saudara-saudaraku, sekaligus juga kita merasakan yang ilahi ini juga sesuatu yang mengagumkan, yang indah, yang menarik, yang cantik. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengungkapkan bagaimana sebenarnya Allah yang kita hormati itu. Biarpun kita tetap memandang Dia sebagai Allah yang maha tinggi dan maha kuasa, tetapi Ia juga Allah yang mengagumkan. Karena apa? Ia begitu dekat, ramah, bersahabat dan sangat care dengan kita. Hal ini dialami oleh bangsa Israel sendiri. Dirasakan oleh mereka. Nabi Musa melihatnya. Allah itu ada di semak-semak yang terbakar. Nabi Elia merasakan Allah itu seperti angin sepoi-sepoi. Sampai Elia di dalam gua tertidur karena angin yang sepoi-sepoi itu. Ia tampil dalam tiang api pada malam hari dan tiang awan yang menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Lalu ia hadir dengan perantaraan nabi-nabi. Melalui para nabi ia mengingatkan, melalui para nabi ia memberikan pengharapan kepada manusia yang berdosa.
Demikian Allah kita alami begitu indah. Ia nyata, ia sungguh-sungguh hidup. Nah, ini mengungkapkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh dekat dan penuh perhatian kepada kita. Dan secara mengagumkan lagi seperti dikatakan dalam bacaan Injil tadi, untuk menyelamatkan manusia, Allah mengutus putranya yang tunggal. Supaya orang yang percaya kepadanya akan selamat. Itu bukti bahwa Allah sungguh-sungguh caring dengan kehidupan kita. Allah dekat dengan kita. Allah tidak jauh. Allah sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus dalam bacaan kedua bilang, oleh karena Yesus Kristus, maka kita diangkat menjadi anak Allah. Dan ketika ia kembali ke rumah Bapaknya, Yesus mendatangkan Roh Kudus untuk menolong dan membaharui kehidupan kita, menguduskan kehidupan kita. Demikianlah saudara-saudaraku, Allah itu adalah Allah yang dekat dalam hidup kita. Paus Fransiskus, saudara-saudari terkasih, mengingatkan bahwa merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus mengundang kita untuk merayakan misteri Allah yang tanpa henti mencipta, menebus dan menguduskan. Selalu ada cinta di dalam karya-karya Allah. Cinta yang memungkinkan setiap makhluk untuk menyambutnya, memantulkan cinta bagi orang lain, memantulkan kebaikan, memantulkan kebenarannya. Dia selalu memilih berjalan di tengah-tengah kita dan membentuk umat yang dapat menjadi berkat bagi semua bangsa dan bagi semua orang. Saudaraku, memang rumit memikirkan Tritunggal itu, tetapi kita sudah mendoakannya. Dengan tanda salib kita merayakan Tritunggal Maha Kudus itu. Doa kemuliaan, doa pujian kepada Tritunggal itu. Dengan berdoa aku percaya kita mengakuinya sebagai Allah kita. Allah yang esa. Tetapi ia nyata dalam 3 pribadi.